Halo Capricorn, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian. Pembacaan ini bersifat vice versa dan general secara kolektif ya. Jadi tidak akan 100% ceritanya akan sama persis dengan kalian semua. Mungkin ada yang sebagian akan sama ceritanya atau mungkin tidak sama sekali ya. Jadi berbijaksanalah dalam menanggapi pembacaan ini. Kalau memang belum sesuai pembacaan ini dengan keadaan kalian, ya udah santai aja, anggap aja ini hiburan untuk kalian ya. Oke, tema kali ini aku akan mengambil tentang bagaimana keadaan kisah percintaan kalian. Kalau kalian ingin memfokuskan pada seseorang, entah itu pasangan, mantan, ataupun gebetan, boleh kalian fokuskan siapa dia dan sebut namanya di dalam hati ya. Oke, langsung kita mulai aja ya. Past life relationship. Oke, mungkin dia ini orang lama kalian. Let go of control issue. Oke, ya, aku rasa dia mantan kalian mungkin ya. Oke, getting to know each other. Children. Calling in your soulmate. Bisa jadi ini adalah mantan kalian ataupun orang yang pernah kalian kenal ya, dia ini. Dan cukup banyak drama ya dalam hubungan kalian. Mungkin itu sebelumnya atau mungkin sampai sekarang juga masih penuh drama, penuh dengan control issue ya, entah itu atas diri kalian sendiri ataupun mungkin isu dari keluarganya ya, kalian tidak disetujui atau everything apapun itu ya. Dan di sini aku melihatnya true love ini bisa dia yang apa, cinta yang begitu dalam ya, yang ya cinta banget lah intinya seperti itu. Bisa ini kamu, bisa dia ya. Kemudian inilah yang terpenting ya. Ini adalah pesan yang terpenting. Kalian harus kenal satu sama lain dulu ya. Kenal satu sama lain dulu. Dan maksudnya kenal itu tidak hanya sekedar ya nama ataupun pekerjaan ataupun dia rumahnya di sini. No, bukan itu. Bukan hanya sekedar itu aja. Tapi kamu harus tahu kebiasaan dia, kepribadian dia, kebiasaan dia ya. Ya intinya yang lebih ke bersifat pribadi banget kayak gitu ya. Kamu harus tahu, bahkan sebenarnya kalian berdua harus tahu kayak gitu. Ya, mungkin di sini kalian dipengaruhi oleh anak ya, atau mungkin ini mantanmu, kalian sudah memiliki anak ya, atau mungkin dari kalian ada yang memiliki sifat kekanak-kanakan atau sifatnya masih ya kayak anak-anak seperti itu. Dan orang yang sangat mencintai kamu ini sering memiliki apa ya, sering sering memikirkan kalian sehingganya tuh intuisi kalian tuh juga ikut tertarik kayak gitu loh, terpanggil oleh ya, intuisi dia seperti itu. Jadi maksudnya kalau misalkan gini, kamu misalnya kamu yang cinta itu sama dia dan kamu kepikiran terus sama dia, kamu punya rasa rindu ataupun ingin bertemu atau ingin balikan lagi, intinya kamu mikirin dia deh gitu, dia pun akan kepikiran kamu kayak gitu ya. Intinya intuisi itu akan terikat, intuisi itu akan tertarik juga oleh kamu kayak gitu. Oke, di sini aku akan pakai apa ini namanya, tarotnya ya. Iya, yang body yang
Maaf ya kalau berisik. Ada the High Priestess, Two of Cups, Two of Pentacle ya. Sorry ya. Six of Wands. Okay, the Moon, Page of Swords. Okay. Aku ngerasa di sini ada di antara kalian tuh orang yang berwibawa. Jadi misalkan gini, kalau misalkan kamu yang tadi memiliki jiwa kekanak-kanakan, nah aku rasa dia orang yang kamu pikirkan orangnya ini cukup berwibawa, atau mungkin dia itu nggak mau ambil ribet deh kayak gitu ya, orang yang supel, simple, lurus-lurus aja kayak gitu ya. Dan ini mungkin juga kamu melihat dia kayak cuek seperti itu ya, atau mungkin dia memang cuek ya, mungkin dia cuek seperti itu. Dan aku melihat di sini sebenarnya dia juga masih merasa bimbang, tapi bimbangnya itu kayak udah terkoneksi banget sama kamu, jadi kayak pengen maju, segera maju, hanya saja dia kayak bingung mau kayak mana, kayak gitu ya. Untuk mengawali dia maju itu harus dengan cara apa, harus membahas apa terlebih dahulu, seperti itu. Intinya dia masih bingung di sini untuk bergerak. Nah, ada Six of Wands ya. Sebenarnya kalau secara materi, oke, dia udah cukup mapan ya, cukup mapan, dan dia juga bisa membanggakan itu ke kamu gitu, maksudnya ya. Kalau misalkan dia ingin memiliki hubungan yang serius dengan kamu, dia siap kayak gitu ya. Sebenarnya dia juga sering terkoneksi, sering mikirin kamu juga gitu ya, sering ya, intinya di pikirannya itu sering mikirin kamu. Entah kamu lagi ngapain gitu ya, dia pengen pengen ada di dekat kamu, pengen ketemu, pengen ya ngobrol. Intinya apapun itu dia kayak membuat skenario di otak dia untuk bisa memuaskan hasrat dia, kayak gitu sih ya. Jadi ya ngehayal. Nah, seperti itu. Ngehayal ya. Page of Sword ya. Oke, sebenarnya dia ini orang yang cukup tangguh ya. Eh Kalau misalkan kamu di sini memberikan kayak sinyal ataupun tanda-tanda untuk dia untuk segera datang, sebenarnya dia mau loh untuk segera datang ke kamu, karena di sini dia kan bingung, hanya bingung gimana caranya tuh untuk dia memulai kembali dengan kamu. Awalannya dia bingung dia harus bagaimana kayak gitu ya. Dan aku rasa di sini mungkin kalian juga ada yang LDR ya, makanya nggak gampang untuk dia untuk segera maju datengin kamu kayak gitu, karena di sini ada jarak ya antara kalian. Oke, Four of Swords dia cukup bisa dibilang pasrah deh. Karena dia bingung ya harus memulainya seperti apa. Jadi dia punya pemikiran kayak sudah deh gitu. Kalau nanti ada sinyal ataupun ya tergerak hati dia untuk segera datang ke kamu, atau mungkin rindunya itu udah nggak ketahan lagi kayak gitu ya ke kamu, dia akan datang mungkin ya. Karena di sini dia udah kayak udah saking bingungnya, dan di sini dia udah kayak pasrah, udah nggak tahu lagi harus membuat apa, tapi dia selalu kepikiran kamu ya gitu. Oke, yep, Knight of Wands ya. Ya, memang dia ada niatan untuk segera datang ke kamu ya. Dan walaupun ini energinya lambat ya, mungkin nggak dalam kurun waktu dekat dia akan datang, tapi
aku ngerasa memang ada niat, hanya saja dia sedang bingung dan sedang bingung untuk mencari itu tadi, solusi gimana caranya untuk memulai awalan dengan kamu, kayak gitu. Kan nggak mungkin dia tiba-tiba chat kamu ya karena kalian LDR ya, jadi aku anggaplah dengan mudahnya itu kayak chat gitu ya, sekedar chat. Chat terus masa cuma say hello doang, seharusnya kan ada yang dibahas atau basa-basinya itu harus ngomongin apa. Nah, dia masih bingung kayak masih apa ya? Masih canggung ya, masih ya apa? Freaky ya gitu lah. Ya intinya canggung ya karena di sini orangnya dia bukan orang yang suka apa berbaur berbaur atau so asik sama orang, enggak. Ya di sini dia berwibawa banget orangnya dan serius gitu. Aku ngerasanya seperti itu ya. Oke, untuk zodiak mungkin yang berdealing dengan kamu ini ya, itu ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, dan energi yang paling kuat itu ada Pisces dan Sagittarius, kemudian ada Aquarius, Leo, Aquarius, Libra, dan Gemini. Oke, jadi energi yang paling kuat di sini ada Pisces dan Sagittarius. Oke, mudah-mudahan ini pembacaannya resonate dengan kalian. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Salam satu kalian semua dan bye-bye.